Aliran sungai itu aliran di saluran mengalir di bawah gaya transitasi. Jadi artinya mengalir dari tempat ini ke tempat besar. Dan kalau mungkin sekali jadi kemudian di bawah tekanan udara dia mengalir karena adanya slop dasar saluran. Kalau nggak miring, nggak akan mengalir sama ya. Kemarin di hidrolik. Kalau nol, jadi perkembangan saja. Ini tidak sama. Aliran terbuka juga begitu. Karena ada slop pemiringan dasar. Lanjut. Nah ini dia grafis seperti ini kedua. Aliran strukturnya ya, satu di aliran itu berasa ada perbedaan dari itu ke kiri. Ini begitu. Yang kedua ada ya, ini sebenarnya ada terkait dengan kemudian ada materi penjelasannya ya. Ini ada dua, sama gradual itu. Jadi alirannya itu memang gradual. Gradual itu ini cepat, gradual. Aliran itu cepat. Jadi ini yang kita bisa biasanya yang gradual bertahap itu panjang, jauh alirannya. Buangnya, buang pemantauan alirannya seragam sama bulatnya kita mau jadi buang jadi sama aliran itu sama nggak ada yang beda kan kalau aliran berbeda tadi aliran berubah kan aliran berubah dan dia kadang-kadang tidak seragam ini uniform flow tetap seragam aliran tetap seragam. Jadi ini itu konstan, kedalamannya konstan, alirannya kedalamannya konstan. Nah, ini ya dari ujung ke dari kawal ke ujung ini ya gitu. Tapi kalau yang tidak seragam alirannya kalau yang pairing depth ini yang kedalamannya beda-beda. Dalam naik ini kita di dalam dalamnya berapa ini disebut transferis uniform flow ya tidak tetap tapi seragam kalau yang ini transferis turun ke bidang ini dalamnya juga berubah harusnya beda. Lanjut. Nah, perilaku aliran saluran terbuka
terbuka ya. Pertama ditentukan oleh kenapa bisa beda? Karena ini kan ada kesetaraan dan jadi pengaruh dari kesetaraan itu. Indonesia kalau kesetaraan pakai Reno, ya Reno, O, I, L, I, nah ini klasifikasi kalau angka 500 pakai 2000, kalau lebih besar dari 2000 angka Reynolds-nya adalah turbulen ya. Nanti pakai kok bilangan kok. Oke, ketika bilangan tahunnya ini bentuk adalah positif, lebih besar dari itu adalah kesini kombinasi pengaruh antara sudah ditentukan 4 ribu. Ini bilangan pokoknya berapa? Reynolds-nya sini. Jadi laminar subspecies. Ketika mereka tadi subspecies 1, Reynolds-nya lebih besar daripada 500. Laminar kan? Laminar subspecies sudah lebih. Subspecies itu ini lebih besar dari 1, tapi Reynolds-nya lebih daripada 500. Dan ini sampai kecil kalau 500 sih masih dalamnya. Tapi kalau 500 ke 2000 masih dalamnya, kalau 500 lebih sedikit juga masih ada dalam. Tapi yang semua begini sampai kecil. Kalau besar dari 2000 baru ke 2000. Lanjut. Jadi itu ya, jadi Anda lihat seperti itu tidak lihat. Nah ini kita lihat geometri saluran. Jadi mana? Prismatik, nampak lingkarnya tidak berubah dan berbeda. Prismatik menampak lingkarnya berubah dan
Ini nanti dipakai di dalam penghitungan versi aliran. Kemudian ini diserahkan pada penonton saluran dengan adanya satu bebas dan gesekan itu bukan bebas tapi ada gesekan yang di saluran. Bayangin saja maka kecepatan dalam saluran kita berbagi karena ada friksi. Kecepatan maksimum terjadi pada 0,05 makin dalam. Terus ada ini ya, ini kondisinya kondisi dalam. Ini tuh maunya distan konsen lain. Ini distannya ke sini, tebalnya depthnya. Jadi ini adalah relatif posisinya. Apanya tadi? Jadi 0,5, 0,2. Energi spesifik dan aliran kritis dari bentuknya apa? Aliran kritis adalah ada aliran di mana energi spesifik aliran kritis energi spesifiknya itu ada keadaan kritis aliran di kesehatan sama dengan Sarap itu sarap udah pintar. Lebarannya tadi ya, kesehatan sama dengan setengah dari kedalaman. Lanjut aliran seragam. Yang tidak seragam itu nanti perdalam. Jadi dasarnya ini prinsip aliran seragam. Kedalaman aliran adalah konstan dalam waktu dan ruang. Yang jadi dipahami dulu kan aliran seragam konstan dalam waktu dan ruang. Nah, ruangnya sama. Itulah ruangnya. Gaya gravitasi yang ada dibagi oleh gaya friksi yang ada. Gaya gravitasi kan menarik. Ini ada gaya friksi yang menahan belakang. Bergesekan dengan kemudian aliran yang benar-benar seragam dalam umumnya. Jadi yang aliran seragam ini kalau arah itu kan alirannya bacanya yang aliran seragam. Di alamnya nyatanya tidak ada aliran ini jarang itu. Jadi diasumsikan dari sebagai aliran seragam. Lanjut. Aliran air dalam saluran terbuka akan mengalami hambatan saat mengalir ke itu tadi ya, karena ada friksi. Beda-beda tuh kalau yang kenyataannya apalagi beda-beda. Penampakan asli di sungai itu nggak sama, tembalannya nggak sama, dalamnya nggak sama. Batuannya juga bisa yang dilewati. Jadi waktu bergesekan dengan mengelola batuan itu yang nggak sama. Yang bisa masak
diambil sama satu. Walaupun ada hambatan, tapi ini kan ditarik dari lebar. Pasti kan yang dari berat, makin berat makin besar. Tapi tuh sama. Bila hambatan seimbang dan dia berat, maka aliran yang kiri berat. Itu yang lanjut. Nah, ini kecepatannya di rumusnya ya, karena aliran sekarang tujuan dalam saluran cepat kalau mesin kekasaran itu terkait dengan media yang ya, yang mana ya? Lo kenapa masalah buat lo? Kamu ada kapan sih? Kapan lu bro? Sama. Ada ininya. Kalau cobalt ini large border normalnya begini masih ini takaran ya, jadi pengalihan waktu itu kan sungai nih, lewatin border bawahnya dulu di bawah sungai itu seperti apa? Cobalt itu large border enggak? Rata-rata kan sungai itu begini aja, brandol, bawah. Lanjut. Itu aplikasinya ya. Hidrogeologi memberikan bisa penyaliran di water. Nanti Anda belajar di water. Ini
nyari rata-rata main dia. Dokter itu mengalirkan air dari tambang. Ini dari ini dia air tanahnya dipotong keluar. Kan harus disalurkan tuh supaya kering. Air yang keluar ini nanti disalurkan. Makanya penyaluran air main dia. Disalurkan itu harus dulu saluran ya kosong. Jadi saluran di dua terbuka. Harus dihitung. Jadi seperti apa? Pakai praktek koi, mau rekor tanggal, ada rumusnya masing-masing tadi. Mau pakai kolom-kolom bulat, keluar. Gitu ya. Dasar mengeringkan area tambang dari air permukaan, baik hujan maupun yang keluar dari dalam tanah. Nanti kan dibuka, bikin saluran. Bikin sampit, bukan pola. Kalimatnya seperti apa? C itu contohnya. G area tanah. Dia mau bentuknya seperti apa? Tapi kan tanggal, koin, seperti apa lah? Ada rumus. Ini tuh M-nya di dalam ini tuh ya caranya tergantung dari bahan. Ya. Kalau saluran apa tanpa itu jadi yang itu batuannya apa? Tidak tinggal dibuat. Di taman-taman juga rata-rata yang begini. Tinggal aja bawahnya ada krekolnya gitu. Lanjut. Oke ya. Ada pertanyaan kan? Ada substitut di bawah setengah kan saya berpikir bola salah. Ruang pemantauan.
Mantap kan? Apa tadi? Ya susah sih susah. Leclerc. Charles Leclerc. Matiin laptopnya, nyalain lagi. Coba elektronik itu kalau rusak, matiin, nyalain, gitu kan? Jangan matiin, kasih baterai, pasang lagi baterai. Wah, Lem biru. habis dulu, betul. Awal. Emang gini ya? Tapi kamu udah ngapus. Kalau kamu tunjuk satu orang siapa yang mau mau mana itu? Wibowo. Ada Wibowo? Silakan kau gambarkan beberapa bentuk saluran terbuka. Yang ini kan? Harusnya tuh. Aduh kan gambar sungai. Saluran terbuka tuh kayak gimana sih? Hah? Saluran terbuka tuh kayak gimana? Sungai. Cuma sungai itu masuknya iya selokan. Seragam tas seragam. Nah kan. Mana kan? Hah? Gimana ayo? Gua nggak tahu pak. Apa? Hah? Ini betul nggak tahu. Bukan, Cok. Bukan. Ini ya? Mana? Iya. Apa itu tulisannya? Properti soft optimum open channel oil. Ini open channel. Terbuka. Enggak ada judul. Jadi kalau itu intinya si kalau bikin gorong-gorong Yang kayak gini enak. ini film ini paling sering main ini sih main ini main main ini gorong-gorong dulu ada Ada. gorong-gorong ada. Bagaimana air mengalir ke saluran tersebut? Coba salurannya kosong nggak ada airnya, coba isi air dulu. Bawah. Salurannya isi air. Gelap amat, coba nyalain deh. Nah, biar nampak suaranya di bawah kan. Ini juga Airnya penuh harus dibuka ya. transak Ada yang dikit jangan penuh. berapa nggak ada tadi Jadi burung coy yang dikirim rapi. gua nggak kelihatan waktu di Air. Kalau di apa? Kita orang teknik ya. Menggambar air, permukaan air itu menggunakan simbol apa? Apa simbol permukaan air? Segitiga kan? Kali. Nah, kalau kalian lihat sabar tuh gambar teknik, gambar apa? Kalau ada garis segitiga terbalik di atasnya, berarti itu adalah permukaan. Nggak tahu tahan apa? Punya Wibowo ini permukaannya bergelombang-gelombang begitu. Mungkin airnya padu atau kental. Lihat gambarmu, berdiri-gering ya. Nah, kalau kamu lihat air di gelas, datar atau bergerigi? Datar. Nah, kalau air datar. Ya. Nah, jangan dihapus ya tulisan itu. Gitu aja. Oke.
Bagaimana air mengalir pada tersebut? Gimana air yang ngalir? Di bawah. Itu saluran. Gimana air bisa mengalir di situ? Dari Iya. dan tinggi kayak. Ada slope-nya. Nah, berarti gimana? Pasti kan dari atas ke bawah. Kalau bawah terbang. Oh, bener ancam. Kalau bawah ke atas terbang. Oh, bisa dari Mbah cerita. ini kan penambang ya. Kalau penambang itu artinya dia menuju kita atau keluar ke arah sana. Kalau aliran menuju kita, simbolnya apa? Menuju kita dot. Kalau dia dot, artinya air mengalir dari sini ke dari sini ke sini. Akan huruf mana itu ya? Kalau X dia Jauh. Pada penambang ini, kamu Indonesia kalian kamu ini dan bahagia. Ini air segini pas bunyi saya depannya. Kecepatan alirannya gimana Pak? Jauh. Kalau kita itu Pak. Garu tidur. Apakah sama? Nah, kalau kamu ukur di titik 1, Keren juga. 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Apakah sama kecepatan garisnya? Ini kan kurang lebih. Hah? Kenapa? Iya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apa beda? Logik aja logik. Ada perbedaan, kenapa beda nih? Kalian yang belum paham kenapa beda? Jadi gini, yang ini bergesekan dengan atmosfer, yang sering itu bergesekan dengan saluran. Yang tengah-tengah sebenarnya tidak bergesekan, maka dia akan paling besar berarti di nomor 4. Makanya, jadi kenapa tadi di gambarnya ada yang ini gini ya, kalau yang ini gini, kalau yang ini gini, Iya. karena dia berperan ada gesekan dengan ini. Kemudian, nah sekarang kalau ininya, ini wadahnya ini, salurannya yang satu pisang, ada lembut. Yang itu tanah aja, yang itu dicor. Yang mana yang paling lancar alirannya? Cor. Nah, Apa itu ya? dibuktikan dengan adanya namanya Bahan keramik. apa? Geser bisa. Ini. Oh, salah. Nah, Yang mana itu? Keramik bisa. itulah Koefisien. kenapa ada nilai koreksi dari setiap permukaan daripada si saluran. Oh ini mending yang tadi ya. Oke, sekarang yang penelitiannya Q. Jadi silakan dengan bahasa Q. Nah, aja kira-kira Apa? gambar yang kiri sama yang kanan, mana yang lebih besar lebihnya? Kenapa? Oh,
luas. Penambahan aliran. Berarti sebenarnya kali ya, kali ya. Penambang apa? Saluran. Oke, kemudian saya buat begini. Apa betul luas penambang saluran? Iya. Luas penambang basah. Istilahnya gitu. Ya, kalau luas penambang saluran ini. Berarti kalau luas penambang basah itu sebatas hanya ini. Kalau luas penambang saluran hanya ya ini. Berbeda kan? Luas itu di mana oleh atas? Bagaimana luas? Batap. Itu. Ya, walaupun ini punya lebar ini H, ini H, ini X, ini X, inilah seperti ini. Walaupun H-nya sama, X-nya sama, kalau bentuknya berbeda, tentunya akan berubah kepada luas daripada penambang basah. Dia ada luas penambang basah. Terus, bentuk ya. Kalau bentuknya lingkaran, bentuknya luasnya kan luas. Nah, tapi rumusnya ada masing-masing tidak seperti itu untuk menentukan luas penambang basah. Karena dia itu dipengaruhi karena dia tidak seragam. Atasnya ini berbeda. Pada langsung hitungan debit, dia ada yang dikenal dengan tadi rumusnya ada L sama dengan A per P. L ini apa ini? Mana itu? Jari-jari di balik. A itu apa? Luas. A itu apa? Panas. Itu yang mana? Apa P? Kanan ya. Selain daripada penampang aliran, ada yang mau lagi. Ada bentuk yang dibentuk oleh setiap bentuk. Ya, kalau ini bentuknya tentu nggak ada. Tuh. Itu banyak ini saya kasih ya. Kemudian adalah bentuk ini sama ini dengan aliran. Ya, kalau data kira-kira pertama kali boleh ada ya awal ada kata awal di alir. Tapi kalau tanpa catatan awal itu diperlukan yang namanya nanti ada bentuk namanya I. I itu gradien hidrolik. Nah, gambarnya sebuah aliran berbentuk apa ini? Gigi. Dari hidroliknya mana sih? Perbedaan tinggi dari awal dengan
Jadi kalau ada saluran air, jika dia ini A, ini B, air itu mengalir dari A ke A ke B. Kalau dibuat penambahan, muka airnya akan turun. Karena di sini ada 0. Nah, ini adalah perguruan tinggi di perguruan namanya A. Nah, yang disebut I itu adalah A dan B. Jadi gini, ibaratkan ini lorong ke sana terus ini aliran terbuka. Dasarnya kita injak ini, di pinggirnya gini. Kalau ininya datar gini, maka ininya sebenarnya 0. Kalau di sini lebih tinggi 20 cm dibanding di sana, berapa ini? 50 dibagi dengan berapa cm? Disebut dengan I. Maka airnya akan mengalir kemana? Nah, kalau tenang lebih tinggi, airnya akan mengalir kemana? Sini. Nah, kalau sekarang ada air ya. Oke. Jadi tadi ada R, ada A, ada P, ada I. Nah, yang menyebabkan itulah titik-titik kecepatan aliran maksimum. Itu ada beberapa bentuk ya. Segitiga di situ, di sininya. Ini kalau mengajak begini. Nah, kalau yang tadi makan ini, kenapa saya gambarkan mengajak begini pada di atas kan gitu ya. Sudah mengajak begini lah. Nah, tadi kalau tadi. Nih, lihat gambar segitiga terbalik ya. Ini apa? Dia buka. Nah, bukunya saya kasih. Buku siapa? Ketua kelasnya. Koordinator ini siapa? Kanen mana kanen? 1, 2, 3. Kita kanen. Ke Kang ya. Saya kasih bukunya. Kang tadi ya, gitu ya. Kenapa nggak sekarang aja? Kalau kosong. Kalau kosong bikin sekarang Penuh. kalau kosong Iya, kemarin yang lihat penuh. Nah, ada basic konsepnya. chapter 11. Yang pertama tadi disampaikan saya sebagai berbagai itu sebagian kecil. Selengkapnya di sini. Kurang lebih ada 46 halaman. Jangan dipelajari. Nanti saya kasih ke Dewi. Setelah dipelajari, Iya. cuma nah, Project ini ada base, teman-temannya. studi kasus. Oh, sih.
Tangan, kerjain sendiri. Minta dong siapapun ya yang foto. Jadi tadi Pak Satria menjelaskan bahwa ini aplikasinya di Tambang ya, betul kan? Nah, saya pernah mengerjakan 2 kali proyek ini, mudah, sangat mudah. Yang pertama susah karena belum punya file Excel-nya, yang kedua gampang. Jadi saya udah bikin simulasi di Excel. Jadi kejadiannya adalah seperti ini. Ceritanya, Dewi ya, Dewi punya tambang nih, Foto dong. Nggak kelihatan. Burung. Oh ini ada nih di grup MG di kelas juga ada. Nih, Dewi ini punya tambang batu bara nih. Area tambang itu namanya ada bateri. Air ini dikeluarkan dipompa dari tambang supaya nggak kebanjiran. Gambar. Kalau nggak ada bateri, pertama akan terjadi. Jadi setiap kegiatan tambang membuka perlu ada kegiatan namanya dewa bateri. Mengeluarkan air dari dasar tambang ke luar. Kotak. Air dikeluarkan pakai pompa toh? Ya. Pompa ini tadi debitnya berapa maksimumnya? 2 meter kubik per detik. 2 meter kubik per detik. Jadi sekali buah langsung 2 kubik. Gede kan? Baik. Nah, pohonnya gede-gede. Kalau kalian lihat truk yang paling gede, nah itu tuh pompa paling kecil tuh segede gitu. Ditambang gitu ya. Jadi kalau ini pompa, nah itu. Nah ini air 2 meter kubik ini akan disalurkan dengan mekanisme salur tambang ke saluran terbuka ke dalam yang namanya tadi collecting pond atau apa namanya lah sedimen pond ataupun lah pond lah itulah pond ya POND. Paginya itu kolam ya, bukan kolam. Nah, di saluran ini panjangnya 2,5 km. Ya, profilnya dibagi ke dalam 2 profil. Dari 0 sampai 1 km. Nah, dia kemiringannya berapa? 5 derajat. Ini kemiringannya. Lumayan. Itu dari 1 sampai 2,5 kemiringannya 3 derajat. Jadi kalau dibikin profil dasar sungai ini, nah ini agak landai gitu ya. Oke, yang ini 5 derajat, yang ini 3 derajat. Ini 0, 1. Nah, Dewi menginginkan desain daripada jadi apakah desainnya bergerak, apakah desainnya kurva, apakah desainnya ini posisi bertingkat. Coba yang penting Dewi berpesan nih Bukan ini. jadi di sini ya desain apapun yang dibentuk itu harus bisa mengalirkan air 2 meter kubik ya,
kemudian tidak terbentuk sebetulnya aliran yang alirannya harus apa kira-kira supaya ini supaya lancar. Mulai laminet, mulai apa? Yang mana? Bisa ya? Nah harus laminet. Kenapa laminet? Karena dia akan mempengaruhi ketahanan dari daya ya. Dia mau bikin yang permukaannya dicor, ini dicor. Karena dia udah bikin ini mau sama dalam kemanapun dia akan dialirkan ke titik 0 sini pakai aliran tertutup ya. Nah itu tugasnya orang waktu berapa lama? Masuk uas saya Pak. Enggak Pak, nggak bisa Pak. Idul Adha Pak, Idul Adha. Pokoknya buat seserius mungkin. Harus semester Dikumpulkan apa? bulan depan. Sepakat minggu depan. Uas saya ngasih. Sepakat ya. Jadi bikin bukti jawaban. Jadi bikin bukti jawaban. Nah sekarang itu saja. Kalau mau bilang boleh sekarang sampai. Apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh aing